Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita melanjutkan pembacaan kitab Nasaihul Ibad, yang mana kita sampai pada makalah yang ke-15. Tapi sebelumnya kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. 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 Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisah asyarah. Makalah yang ke-15, An Nabi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an fi qoulihi ta'ala dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Ar-Rum ayat 41. Jadi ini dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengomentari dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Jadi sungguh telah tampak kerusakan yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Beliau mengatakan qala ayu Abu Bakar fi tafsiri dzalik. Beliau mengomentari, menafsiri dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah tampak itu kerusakan daratan. Al-baru huwa al-lisan. Jadi beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala telah tampak itu kerusakan adalah daratan. Yang dimaksud daratan adalah lisan, montong. Kalau bahasa Jawanya itu cangkemnya rusak, cangkemnya bacotnya kurang bagus. Nah, kalau bahasa kasarnya kayak gitu. Jadi mulut ini, lisan ini ya telah tampak rusak. Soalnya apa? Kita lihat bagaimana seorang dengan mudahnya mungkin misuh, mengatakan sesuatu yang kurang pantas, bukan hanya dalam kesendirian, kan, tapi di halayak banyak orang juga gitu. Dikit-dikit langsung nyebut nama hewan, nyebut nama macam-macam. Ini lisannya rusak sudah. Nah, wal bahru wa al-qalbu. Sedangkan laut al-bahar tersebut wa al-qalbu. Jadi yang dimaksud lautan adalah al-qalbu, hati. Jadi kita lihat bagaimana seorang itu kalau omongannya, lisannya itu sudah rusak. Ini menunjukkan kalau hatinya pun juga rusak sudah. Soalnya apa? Omongan tersebut tidak mungkin akan keluar sesuatu yang kurang pantas kalau tidak hatinya pun juga tidak pantas. Jadi kalau sampai keluar ngumpatkah, menghinakah, istilahnya menyambat macam-macam, ini tidak mungkin kalau dari lisan sendiri, tidak. Tapi apa? Juga dipengaruhi sama hati itu tadi. Makanya sampai terucap yang kurang pantas. Faidah fasadal lisan, kata beliau, jika telah rusak itu lisan, bacotnya sudah tidak pas, omongannya sudah tidak pas, sudah rusak, bisa masalah dengan sebab pengumpat, menggunjing ini itu dan lain sebagainya, bakat alihin nufus, maka menangis atasnya diri seorang. Ay al-ashkhas min bani Adam, itu seorang dari
anak cucu Adam. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau seorang sudah, contoh si A, dia diomongi itu dan lain sebagainya sama si B, dia diomel-omel, diumpat ini itu dan lain sebagainya, otomatis orang yang melihatnya pasti apa? Menangis, ya Allah, tuh dia tidak tahu kah si A itu padahal orang bagus tapi dikatain itu dan lain sebagainya, menangis. Pada orang yang punya hati pasti menangis. Nah ya kok segitunya ya. Contoh Bang Samion di umpat, dipadai macam-macam. Oh ikam ini dan lain sebagainya. Umpama otomatis orang tuanya pun kena sudah. Ya. Pasti orang tua langsung, ya Allah, bujuran kah? Anak ulun dikatain ini itu dan lain sebagainya. Ya pasti tidak terima. Ya kan? Menangis. Anak cucu Adam itu ya pasti menangis. Belum lagi umpama Bang Samion sudah beristri, sudah punya keluarga, ya kan? Alhamdulillah. Nah, jadi Allah takdir sudah beristri, sekalinya sudah mau ini resepsi. Oh, Bang Samion dibilang macam-macam di hadapan calon istrinya yang tadi. Mau ijab kabul padahal. Oh, pian dulu pernah ini sama saya gitu. Nah, dikata-kata macam-macam. Kan pasti apa? Menangis ini si calon istrinya itu tadi. Ya masih kepikiran. Pak betul enggak? Ternyata apa? Kena fitnah itu tadi. Nah, gara-gara apa? Ya, mulut itu tadi. Ya rusaknya gara-gara mulut itu tadi. Jadi gara-gara mulut yang rusak ini apa? Bisa menyebabkan semuanya itu apa? Rusak pula. Sering kan kita lihat mungkin ada seorang yang sudah berkeluarga, ya, si suami istri, suaminya pas kerja tetangganya lihat, padahal ini si suami dari ini orang, dia pas membantu, ada orang jatuh, pas jatuh ini si suami dari si fulan ini nolong gitu. Pas tetangganya lihat, wah dibopong sama itu. Sampailah ke rumah itu si suami tadi. Sebelum sampai rumah, ini tetangganya tadi sudah cerita macam-macam. Oh, saya lihat langsung dengan mata kepala. Saya pas tidak bawa HP, saya rekam gitu. Nah ini, akhirnya terus gimana ekspresinya? Terus suami saya terus gimana? Iya, saya lihat langsung, langsung apa? Menolongi si wanita itu tadi. Wah, akhirnya si suami datang, piring terbang sudah, macam-macam sudah. Ya gara-gara apa? Bacot itu tadi, gara-gara omongan yang kurang pantas tadi. Ya mestinya kan ya klarifikasi dulu kah atau apa? Ya mestinya kayak gitu. Gara-gara omong yang kurang pantas, itu bisa menyebabkan keluarga tersebut tahambur sudah, rusak. Akhirnya besoknya sudah saya cukup di sini aja sudah. Akhirnya langsung datang ke pengadilan, gugat cerai dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Ya kira-kira apa? Lisan yang rusak itu tadi. Wa idza fasadal qalbu, dan jika rusak itu hati, birya masalah. Contoh hatinya dia condong biar dilihat orang. Pas baca Quran dienak-enakan, oh biar dilihat orang. Oh ini berarti hatinya sudah rusak sudah. Kenapa? Ingin terlihat sama orang, calon mertua, camer. Nah, berarti sudah rusak sudah hatinya. Kalau demikian gimana? Bakat alihil malaikah, maka malaikat akan menangis. Nah, malaikat ini kan senantiasa mendorong, senantiasa berpacu pada yang baik, ya kan?
kan dilengkapi itu akal, ya kan, senantiasa tunduk patuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau melihat, oh ini orang kok hatinya sampai demikian, kan otomatis menangis, sedih dan lain sebagainya. Nah, qila al-hikmah fi anna lisan wahid tambih lil 'abd fi annahu la yanbaghi ayatakallama illa fi ma yuhimmuhu wa fi khair. Jadi dikatakan hikmah kenapa ini mulut lisan kok cuma ada satu, ya, ini sebagai peringatan bagi kita selanya, oh ini loh, seorang hendaknya dia berucap dengan sesuatu yang penting, dengan sesuatu yang baik, makanya Allah kasih mulut cuma satu. Coba bayangkan mulut ada dua kayak apa. Tapi jangan disambat, oh ada yang atas ada yang bawah, tidak boleh gitu. Ini bahasan yang tampak aja ini ya. Nah, kalau kita lihat mata ada dua, biar apa? Kita betul-betul perhatian. Makanya Allah kasih dua. Telinga ada dua, biar betul-betul kita apa? Mendengarkan, mencermati dan lain sebagainya. Makanya Allah kasih dua itu telinga. Untuk mulut Allah kasih satu, soalnya apa? Biar hati-hati, satu itu loh yang kalian harus betul-betul jaga. Nah. Dan dikatakan pula bahwa lisan tersebut al-lisan az-zakir, nah, lisan yang senantiasa dia itu menyebut dengan segenap bahasa, ya, maksudnya apa? Dengan menyebut Allah Ta'ala, ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Biar apa? Oh ini lisan, pian saya kasih mulut cuma satu. Berarti pian juga harus senantiasa menyebut yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmahnya. Jadi kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulut satu, biar apa? Senantiasa yang disebut, yang disambat adalah sesuatu yang baik. Yang disebut, yang disambat adalah sesuatu yang wahid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap keadaan. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ingat selalu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat, oh itu orang ada berbuat baik, ya ingat, oh itu orang dia bisa berbuat baik, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh itu orang bisa membantu sama yang lain karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan lisan mulut yang satu itu tadi, Allah anugerahkan itu mulut biar apa? Senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagadzalik al-qalb, begitu juga hati. Hati juga dikasih satu, nah, biar sesuatu yang ada dalam hatinya senantiasa ingat, senantiasa itu lisan yang ada di mulut itu apa? Mengucap senantiasa zikir Allah Ta'ala. Hati pun juga demikian. Allah, Allah, Allah. Mama lisan sudah capek dipakai untuk zikir, ya sudah, sambil beraba-raba, sambil tidur-tiduran, nah, hatinya ingat Allah, Allah, Allah. Padahal lisannya sudah tidak mampu untuk melafadzkannya, mungkin karena ngantuk dan lain sebagainya. Tapi apa? Hatinya sudah ingat Allah, 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 Allah. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kenapa ini hati kok dikatakan seperti lautan ini? Kan tadi kita katakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah tampak itu kerusakan yang ada di daratan, yaitu lisan, dan ada di lautan, yaitu hati. Kenapa hati kok disamakan seperti lautan? Karena lisyiddati umqihi wa tisaihi, karena paling dalam. Nah, laut itu kan dalam, begitu juga hati itu juga dalam dan luas dan lain sebagainya. Ada seorang ibu, dia itu apa? Perhatian sama anaknya, ya, dia dikasih hati yang legowo, yang betul-betul menerima. Contoh, ada anaknya luar biasa, masya Allah, nakalnya, ya tetap sabar aja, ibu, legowo,
sambil doakan dan lain sebagainya. Karena apa? Hati tadi menerima. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mengenai lisan tadi banyak di beberapa kitab itu, baik di kitab Ihya, di kalam-kalam yang lain itu mengenai lisan ini, bahayanya lisan ini luar biasa, diterangkan panjang lebar sampai di Ihya itu ada beberapa halaman tentang afatul lisan, biar seorang tadi tidak terjerumus lisannya ini berbahaya untuknya. Dijelaskan panjang lebar. Kalam Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, beliau mengatakan al-lisan jurmuhu shaghir. Jadi lisan ini bentuknya itu emang kecil, bagian tubuh yang kecil, sekelumit gitu. Wa jurmuhu adim, kan tapi dosa yang ditimbulkan lewat lisan itu tadi besar. Contoh, gara-gara mulut yang kecil itu tadi, mulutnya dipakai untuk memfitnah, otomatis bisa sampai membuat cerai-berai itu keluarga. Dosanya kan luar biasa, ya kan? Gara-gara lisan dipakai untuk adu domba, akhirnya kelompok A sama kelompok B bertikai gara-gara lisan tadi. Nah, dia mendapat dosa yang besar. Padahal lisannya kecil, tapi dosa yang ditimbulkan darinya tadi sesuatu yang besar. Wala yakubun nas finnar ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Jadi tidak dan tidaklah seorang itu dimasukkan, Allah terlengkupkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Gara-gara lisannya itu tadi. Banyak orang masukkan dalam nerakanya Allah taala ya gara-gara lisannya itu tadi. Gara-gara dia ngumpat, akhirnya Allah masukkan dalam neraka. Gara-gara sebab ini orang keluarga yang harmonis jadi berantakan, ya, Allah masukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu lisan, itu lidah, antara gigi geraham, dan dua bibir. Biar apa? Itu lidah jangan sampai keluar dari gigi tersebut. Jadi betul-betul ini gigi sebagai penahan. Jadi mau nyambat ini tuh dan sebagainya, pikir dulu, ya. Makanya berada di dalam, ya. Ada dua pengawalnya ini, gigi geraham sama dua bibir yang senantiasa menutup itu tadi. Dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah atau kitab Manhajus Sawi, di situ dikisahkan Imam Luqman Al-Hakim, beliau dikasih sama tuannya kambing, ya. Akhirnya dia dikasih tahu, coba itu sembelih, datangkan kepadaku yang lebih baik dari kambing itu tadi. Maksudnya apa? Anggota organ yang paling baik dari itu kambing itu coba tunjukkan padaku. Akhirnya betul disembelih itu, akhirnya ditunjukkan, oh ini loh lisannya sama hati. Terus selang beberapa saat diperintah lagi, datangkan kepadaku dari ini kambing anggota mana yang paling kurang baik dari ini kambing. Akhirnya disodorkan, ternyata juga lisan sama hati. Loh kok gitu? Kemarin kita tanya pian nyodorkan lisan sama hati. Sekarang yang paling jelek kok pian sodorkan itu pula. Katanya, lah dari keduanya ini sesuatu menjadi baik.
Kalau lisan dan hatinya baik, ya, otomatis baik, ya kan? Kalau dari lisan dan hatinya tidak baik, otomatis yang ditimbulkan juga tidak baik pula. Makanya pernah ini suatu ketika Nabiullah Isa alaihissalam bersama para pengikutnya, dia lewat melalui istilahnya apa? Ada bangkai apa? Anjing. Nah, akhirnya yang pengikutnya tadi bilang, "Oh, alangkah busuknya ini anjingnya. Bau anjing ini alangkah busuknya." Ya, namanya bangkai ya. Akhirnya melihat percakapan tersebut, ya, kan sampailah kepada baginda Rasul. Jadi Rasul kan menyampaikan, "Oh, dulu Nabi Musa sama pengikutnya jika melewati sebuah bangkai anjing, pengikutnya ada yang nyabet kayak gitu. Oh, alangkah buruknya ini bau bangkai anjing." Maka Rasul menyampaikan, kalau bisa jangan bilang gitu, ya. Ma'asyadda bayad asnani. Alangkah putihnya ini gigi si anjingnya. Maksudnya apa? Biar menjaga jangan sampai menggibah itu anjing. Loh, anjingnya kan sudah mati. Ya, meskipun demikian kan, nah, kita harus senantiasa menjaga. Makanya biar apa? Biar kita ini apa? Senantiasa terlatih menyambatnya itu yang bagus. Meskipun kita melewati sesuatu yang kurang bagus. Mama ada bangkai kucing, mama pas tertindas, ya, sampai alangkah baiknya itu bulunya gitu. Meskipun kucingnya itu sudah tidak wujud kucing, mama, ya, cuma sekedar bulu-bulu yang berterbangan, mama, yes, alangkah baiknya itu bulu, nah, gitu. Pernah juga Nabi Nuh ini melihat seekor anjing. Ya, kebetulan anjing ini punya 4 mata. Nah, akhirnya Nabi Nuh ini kayak seolah-olah kayak meremehkan, merendahkan. Ya. Kan kok punya asik ya, kok punya 4 mata ya. Anjing ya kayak biasanya kan pasti matanya 2 lah, kan kok apa ada 4 mata ya. Saat ini ya bisa diviralkan itu ya. Terus si anjing itu tadi yang dibilangin Nabiullah Nuh gitu, langsung mengatakan, "Ya Nuh, wahai Nuh, apakah engkau mencacat buatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini saya jadi gini ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah engkau tahu yang menciptakan ini tidak ada aib sama sekali, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala." Akhirnya apa? Mendengar hal tersebut, Nabiullah Nuh langsung menangis. Ya, bersedih, ya Allah. Ya, kita tidak boleh nyambat sesuatu yang meskipun dalam mata kita, dalam dunia itu sesuatu itu tidak baik, jangan. Ya. Kita harus melihat itu diciptakan demikian, yang penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, nambatnya harus yang bagus. Dikhawatirnya habis dari sini Bang Samiun pulang ketemu kucing punya 5 mata, terus nambatnya kayak apa? Pas pengen nyabet macam-macam, ya, sekira kayak menghinakan gitu, jauh sama si kucing itu tadi. Pengen tak cakar kayak apa, pengen macam-macam. Saya gini, Allah yang ciptakan gitu. Mungkin langsung tidak bisa tidur ya. Terbayang-bayang, ya Allah, tadi saya dibilangin ini. Waduh. Akhirnya betul terbawa tidur kayak seolah-olah cakar kucing itu yang punya 5 mata itu. Makanya tidak usah nyambat macam-macam, sudah. Ya.
Mengenai lisan juga pernah dikatakan bahwa lisan atau lidah tadi, kalau emang bawaannya orang yang membaca itu emang betul-betul suci, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya meskipun itu lisan dia baca Fatihah sekali, ya dibacakan ke air, akhirnya air tersebut diminumkan ke orang yang sakit, ya pasti sembuh meskipun cuma sekali. Akan tapi kalau lisan yang tidak suci, ya mungkin banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf dan sebagainya, meskipun dibaca 100 kali ya tetap aja, oh ini orang sakit tambah parah, waduh ini. Wah, makanya kita lihat, kita ingat orang-orang dulu itu ya, padahal baca bismillahnya itu ya ada yang macam-macam, ada yang basmalah, bismillah, ada yang pokoknya bacaannya ndak bagus, tapi berhubung dia itu betul-betul ikhlas, ya betul-betul keluar dari mulut yang bagus, ya apa, menjadi obat untuk orang yang minta obat itu tadi. Akan tapi sebaliknya, kalau itu bismillah, itu bacaan surah Fatihah keluar dari seorang yang kurang bagus, ya meskipun dibaca 100 kali, meskipun 1000 kali, meskipun beberapa kali, ya beribu-ribu, berjuta-juta umpama, ya tetap Allah jadikan sembuh sebab bacaan ini orang. Nah, maksudnya apa? Biar kita betul-betul menjaga lisan kita, ya jangan sampai ini lisan terbawa dengan ucapan yang kurang bagus. Nah, ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, jilid 3, bahwa sahabat Uqbah bin Amir, beliau bertanya kepada baginda Rasul, man najah, apa wahai Rasul yang bisa menyelamatkan? Ya, Rasul mengatakan, jagalah lisanmu itu. Dengan pian menjaga lisan, pian akan selamat. Nah, kan ada akalah itu, man apa sakata najah, siapa yang dia itu sukut, diam, ya selamat sudah. Nah. Terus sahabat Anas bin Malik berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanul abdi, tidaklah istiqomah, tidaklah tenang itu iman seorang sampai-sampai hatinya menjadi tenang pula. Wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisan. Dan tidaklah itu hati seorang tadi jadi tenang, ya, sampai-sampai lisannya pun juga tenang. Maksudnya apa? Kalau kita ingin, ya, lisannya bagus, ya berarti kita harus betul-betul menjaga itu hati, ya, harus betul-betul menjaga hati. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan juga mengatakan, inna aksara khotoya ibn Adam fi lisani, sungguhnya yang paling banyak kesalahan anak cucu Adam, yaitu kesalahan manusia itu terletak pada lisannya. Jadi harus betul-betul kita ini menjaga lisan kita. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, barang siapa yang dia itu bisa menjaga lisannya, ya, bisa menahan, mau berucap yang kurang pantas gitu, ditahan, ya, mau berucap ini ditahan, satarallah auratah, maka Allah akan menutupi aurat kekurangan dari itu orang. Ya gara-gara dia jaga lisannya, tidak berucap sesuatu yang kurang pantas, Allah jaga itu kekurangannya. Nah, ini lisan harus betul-betul kita jaga. Terus dalam kitab Ihya pula halaman 107 di situ dikatakan,
Faqala alaihi salam, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi inna lisanal mu'min wara'a, sesungguhnya lisan atau lidah seorang mukmin itu berada di belakang hatinya. Nah, jadi jika dia itu ingin berucap sesuatu, pasti apa? Hatinya tadi akan memikirkan dulu. Nah, jadi kalau sudah pas hati, oh ini pas, tidak apa-apa pengen ucapkan, baru diucapkan. Akan tapi sebaliknya, wa inna lisanal munafik, sesungguhnya lisan orang munafik itu amamakol, berada di depan hatinya. Nah, jadi kalau sudah apa, mau mengucapkan sesuatu itu langsung diucapkan. Nah, itu makanya apa, lisannya munafik. Jadi tidak dipikir sama itu hati. Nah, mudah-mudahan kita apa, menjadi lisan kita ini lisannya orang yang beriman. Mudah-mudahan lisan kita ini tidak dijadikan lisannya orang munafik. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kembali ke pembahasan makalah yang ke-15, yaitu Dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Itu dikomentari oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq bahwa telah tampak kerusakan fil barri, dalam daratan. Itu beliau mengatakan bahwa daratan tadi adalah lisan. Nah, wal bahri, dan lautan. Di situ diterangkan bahwa hati. Jadi telah nyata tampak itu kerusakan lisan dan hati. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari kerusakan keduanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan lisan dan hati kita senantiasa baik, senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al lisanana wa qulubana ya Allah min ahli khair ya Allah. Barakatuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.